Hai guys, welcome to YouTube channel. Kita sudah sampai pada bab 11, yaitu Create View and Edit Files. Jadi di bab 11 kali ini kita akan membahas 7 materi, di mana materi pertama ada stdin, stdout, dan stdr. Kedua ada pengenalan theme. Ketiganya konfigurasi boot order. Keempat ada edit file dengan theme, dan seterusnya. Kita masuk dulu pada materi pertama, yaitu stdin, stdout, dan stdr. Di sini terdapat pengenalan. Kita akan perkenalkan satu persatu lebih dahulu. Kita akan memperkenalkan stdin terlebih dahulu. Jadi stdin itu merupakan singkatan dari standar input. Jadi sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam menu kita, seperti kita memasukkan perintah ls, cd, mv, dan juga rm. Komen-komen basic itu termasuk input. Kemudian ada stdout dan stdr. Jadi ketika kita memasukkan input atau komen, dia pasti menampilkan stdout atau stdr. Nah, stdout ini merupakan standar output. Nah, standar output ini yang diberikan oleh Linux ketika kita memasukkan perintah akan menampilkan apa. Jadi contoh kita akan memasukkan perintah ls, maka akan diproses. Setelah itu dia akan menampilkan isi dari sebuah directory ini, itu yang dinamakan output. Nah, ini termasuk dalam stdout. Nah, kalau stdr itu merupakan standar error. Jadi ketika kita mengetikkan ls pada file, sedangkan ls itu hanya digunakan untuk melihat isi dari directory, maka dia akan menampilkan error atau stdr atau standar error. Terus kita langsung masuk ke terminal saja. Dan di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, ini merupakan input dan ini merupakan output. Nah, jadi ketika kita mengetikkan ls itu merupakan input, dia akan menampilkan sebuah isi dari directory Debian sini. Kemudian kita bisa membuat file dengan perintah txt. Kita bisa enter. Lalu kita bisa masuk ke scd txt txt. Kita enter. Di sini akan menampilkan base cd bukan sebuah directory, karena cd merupakan stdin, sedangkan base cd text bukan directory merupakan stdr. Jadi ketika kita memasukkan perintah cd input, dia akan menampilkan, maka dia akan tidak bisa untuk ke cd text txt, karena cd text txt itu merupakan file. Di sini saya ingin mengajarkan agar output akan disimpan pada file ketika kita input. Nah, contohnya ls dia akan menampilkan outputnya. Nah, kita bisa membuat output ini akan tersimpan pada file. Kita bisa memasukkan perintah ls kurang lebih show .txt. Kita bisa enter. Nah, saya akan memberikan input ls, maka outputnya disimpan ke show.txt, walaupun show.txt ini belum saya buat. Kita bisa ls terlebih dahulu. Dan di sini secara otomatis dia akan terbuat show.txt. Nah, untuk melihat file yang akan kita simpan, kita bisa melihatnya menggunakan perintah chat show.txt. Enter. Nah, chat ini digunakan untuk melihat isi file dari show.txt, output yang ada pada show.txt ini. Kita bisa buat directory dengan mkdir. Kita bisa buat itu terlebih dahulu. Terus enter. Kita ulangi, kita isi dengan isi file tuh. Enter.
kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, ini merupakan isi file dari test12. Kita bisa simpan isi dari file test12 ini di show.txt menggunakan perintah sebelumnya, yaitu ls test12. Gunakan ini, setelah itu show.txt, enter. Nah, ini berarti saya mau melihat isi dari teks 12 ini, yang mana output tersebut tidak akan langsung muncul, tapi output tersebut akan muncul pada show.txt ini. Kita bisa memasukkan perintah lagi untuk melihat outputnya dengan perintah chat show.txt, enter. Dan dia akan menampilkan isi test.txt, yaitu isi dari test 12 ini. Nah, kenapa output yang sebelumnya hilang dan hanya menampilkan isi dari teks 12 ini? Nah, kita bisa melihatnya dengan menggunakan tanda lebih dari 2 untuk melihat semua isi dari show.txt ini. Nah, di sini kita masuk pada materi kedua, yaitu pengenalan Vim. Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Kita bisa langsung ke CLI atau ke terminal saja. Jadi di sini kita bisa langsung memasukkan perintah v tab. Nah, ketika kita install Vim, kita bisa install Vim terlebih dahulu karena pada v ini tidak ada Vim. Maka kita harus install terlebih dahulu dengan perintah apt-get install Vim. Terus kita bisa enter. Ini izin ditolak karena kita belum masuk ke root atau kita belum masuk ke sub. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin. Masukkan password. Nah, ini kita sudah berada pada root Debian. Kita langsung saja apt-get install. Vim, sudah bisa enter. Di sini terdapat Y or N, jadi kita pilih yang Y saja. Dan di sini kita disuruh untuk memasukkan DVD atau ISO. Kita bisa melakukan pada DVD yang paling bawah ini. Kita bisa klik kanan, setelah itu choose a disk. Kalau kalian belum ada, ini kita masukin dulu Debian 12 nya. Kita bisa open, dan dia otomatis akan langsung ke install. Tunggu sebentar. Kita bisa cek lagi dengan v tab, dan dia ini sudah ada Vim. Jadi installan kita berhasil, dan bertemu lagi di materi selanjutnya. Jadi kita masuk pada materi ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Kita langsung ke virtual machine-nya saja. Jadi ketika kita start Debian ini, setelah kita install VM atau mematikan atau shutdown Debian server, maka ketika kita ingin running kembali, dia akan menampilkan tampilan awal. Jadi ini seolah-olah ia meminta penginstalan ulang dikarenakan sebelumnya kita memiliki CD atau DVD untuk menginstal Vim, karena seluruh instalasi Vim atau instalasi Linux berada pada DVD. Tidak usah, ini kita bisa langsung kita power off terlebih dahulu. Kita bisa pilih settings. Setelah itu kalian pilih sistem. Dan di sini harddisknya itu paling bawah, sedangkan harddisk itu sebaiknya paling atas. Kita bisa menaruhnya paling atas dengan kita mengarahkan pada panah ini. Kita pencet harddisk, setelah itu kita arahkan
disk paling bawah, setelah itu DVD. Nah, ini otomatis dia akan bisa running kembali. Kita ulangi lagi. Jika kita running, dia akan berturut-turut ke hard disk, setelah itu DVD, setelah itu floppy, setelah itu network. Jadi dia harus diurut-urutkan terlebih dahulu. Kita bisa enter, dan dia otomatis akan langsung ke running, tidak seperti yang tadi. Dia langsung running. Sebentar. Nah, ini dia bisa langsung login kembali seperti tadi. Kita masuk, ini sudah bisa ya. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Di sini kita akan langsung masuk ke materi keempat, yaitu edit file dengan Vim. Kita langsung ke virtual machine-nya saja. Di sini kita bisa langsung ketik masuk terminal, kita bisa ls terlebih dahulu. Di sini saya akan mengedit lia.txt. Kita masuk untuk melihat isi dari file tersebut. Kita bisa masukkan perintah chat lia.txt. Dan di sini masih kosong. Kita mau mengeditnya dengan Vim lia.txt. Kita enter. Dan di sini masih kosong. Ini kita tidak bisa mengetik apapun di sini. Nah, kalau kita ingin masuk ke sini, kita bisa masukkan perintah. Kita langsung klik saja I. Ini akan masuk insert. Setelah itu kita bisa ketik hi1, setelah hi2, setelah itu hi3. hi3. Nah, ini kita ketika kita ingin meng-save, kita akan keluar dulu dari insertnya. Kalian bisa pencet yaitu yang paling pojok sendiri, yaitu ESC. Saya klik ESC. Setelah itu kalian masukkan perintah *3, setelah itu W, setelah itu key. Jadi W ini untuk meng-save, sedangkan key ini untuk keluar. Setelah itu kita enter. Kita bisa lihat kembali dengan chat lia.txt. Dan ini akan muncul hi1, hi2, dan hi3 seperti yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk menambahkan lagi, kalian bisa menggunakan perintah Vim lia.txt kembali. Setelah itu kalian tambahkan hi4, kalian bisa. Setelah itu kalian bisa keluar lagi seperti yang tadi. Kita masuk saja ke Vim lia.txt. Setelah itu kita masuk insert terlebih dahulu. Setelah itu kita enter. Kita tambahkan hi4. Kita ESC. Setelah itu kita masukkan perintah. Nah, untuk perintah ini kita masukkan perintah key saja untuk keluar. Coba kita enter. Ini tidak bisa karena kita harus menambahkan tanda seru terlebih dahulu di belakangnya. Kita masuk insert kembali. Setelah itu SC. Setelah itu kita masukkan titik 2. Setelah itu key. Setelah itu tanda ini. Bisa enter. Setelah itu kita cek kembali di cat lia.txt, dia tidak akan muncul karena tadi kita cuma keluar saja, kita tidak meng-save-nya. Masuk pada materi kelima, yaitu edit file dengan nano. Kita langsung ke terminal saja. Kita bisa ls untuk mengecek file apa saja yang ada di ls ini. Dari sini kita bisa ke lia.txt kembali. Kita masuk dulu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa nano lia.txt. Kita enter. Nah, di sini kalian masukkan perintah saja dengan tes 1, setelah itu tes 2, setelah itu tes 3. Setelah itu kalian bisa simpan dengan Ctrl X.
setelah itu Y, setelah itu kalian bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa cek dengan chat lia.txt. Kita bisa enter. Di sini akan muncul tes 1, tes 2, dan tes 3 yang tadi kita buat. Jadi sekian. Hai guys, kita masih bertemu lagi pada bab 11. Kali ini kita akan membahas materi ke-6, yaitu perintah more and less. Kita langsung buka CLI saja. Nah, kita bisa mengecek kita akan membuka bootlock. Kalian bisa pakai perintah cat slice var slice lock slice boot. Nah, ini izin menolak karena ini hanya bisa diakses dengan menggunakan user root. Kita masuk root terlebih dahulu. Coba kita ulangi perintah yang tadi, cat slice var slice lock slice boot. Bisa enter. Nah, jadi ketika kita menggunakan perintah cat, dia akan menampilkan seluruhnya secara langsung dari atas sampai akhir atau sampai bawah. Nah, ketika kita ingin melihat yang paling atas, kalian bisa menggunakan perintah more slice var set lock boot and lock. Terus kalian enter. Nah, untuk menggunakan perintah more ini, untuk melihat isi yang paling atas, untuk melihat yang selanjutnya kalian bisa menggunakan perintah spasi atau enter. Nah, kalau misalkan kalian ingin selesai sampai 100%, bisa menggunakan perintah ini, perintah less. Sekali enter. Nah, di sini sama saja dengan yang more, tapi ini bedanya, ini menampilkan seluruh isi 100%-nya. Ini juga bisa di enter, selalu bisa juga di spasi. Kalau enter hanya satu baris, sedangkan spasi satu halaman. Sekian dari saya, bertemu lagi di materi selanjutnya. Hai guys, kita bertemu lagi di bab 11. Kali ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu perintah hit, head, dan tail. Nah, kalian harus tahu dulu nih pengertiannya. Head itu merupakan perintah untuk melihat sisi awal dari sebuah output, sedangkan tail itu sendiri yaitu untuk melihat sisi akhir dari sebuah output. Kita langsung masuk CLI atau buka terminal. Nah, kita di sini bisa masuk root terlebih dahulu dengan masukkan perintah zoom in, masukkan password. Dan di sini kita bisa langsung mengecek bootlock dengan perintah seperti yang sebelumnya, yaitu cat slice var slice lock slice boot. Kita bisa enter. Nah, di sini penampilan akhir dari output atau yang dinamakan tail. Sedangkan teman-teman menggunakan perintah more, dia akan menampilkan sisi awal dari outputnya. Sedangkan head, kita Ctrl C dulu. Sedangkan head, nah di sini dia akan menampilkan sisi awal dari outputnya, tetapi dia hanya menampilkan 10 baris saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris saja. Nah, sekarang kita menggunakan tail untuk melihat sisi akhir dari outputnya. Kita bisa masukkan perintah yang tadi, kita ganti dengan tail. Nah, ini juga menampilkan hanya 10 baris saja. Teman-teman juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Misalkan saya ingin menampilkan 7 baris saja, kalian bisa menggunakan perintah hide
min n 7. Nah, di sini dia akan memang seperti saja. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Di sini kita coba lagi yang tile. Di sini saya ingin menampilkan 9 baris saja, bisa masukkan perintah min n yaitu 9. Lalu dari di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan di sini hanya 9 saja sesuai dengan apa yang kita masukkan perintah tadi. Sekian dari saya, bertemu lagi di bab selanjutnya.